Band The Massive tengah bersiap mengukir sejarah baru dalam perjalanan karir mereka dengan tampil di ajang musik internasional bergengsi Muse Expo 2025. Acara yang akan digelar di Los Angeles, Amerika Serikat pada tanggal 12-20 Maret 2025 merupakan platform yang telah melahirkan banyak bintang besar dunia seperti Coldplay, Muse, Adele, dan Katy Perry. Penampilan The Massive di Muse Expo menjadi tonggak penting bagi perjalanan mereka, terutama setelah kini mereka menapaki jalur independen pasca berpisah dengan Musica Studios. Muse Expo yang telah eksis sejak tahun 2001 dikenal sebagai konferensi musik internasional yang mempertemukan pelaku industri dari berbagai negara, mulai dari musisi, produser, hingga label rekaman. Ajang ini bukan sekedar panggung pertunjukan, tetapi juga wadah untuk berjejaring dan membuka peluang baru bagi para musisi yang ingin memperluas cakrawala karir mereka. Bagi The Massive, kesempatan ini bukan hanya soal tampil di panggung besar, tetapi juga memperkenalkan karya mereka ke pasar global. Kalau di Indonesia kita masih tetap tahun ini masih fokus di Indonesia, tapi mungkin akan diselingi dengan rekaman di sana. Jadi mungkin pertengahan tahun atau akhir tahun kita akan bolak-balik ke LA untuk rekaman, untuk produksi lagi di album. Kalau kita sih nggak ada perdebatan, memang kontraknya kan habis ya. Jadi setelah habis kita memutuskan untuk independen dan kita sudah mempersiapkan semua juga. Kita punya perusahaan sendiri. Jadi memang 3 atau 4 tahun terakhir kita sudah mulai menata infrastrukturnya perusahaannya The Massive. Jadi kita memang ketika nanti benar-benar sudah resmi kan kita jadi nggak bingung kan. Karena misalnya tiba-tiba lepas gitu, kita nggak tahu mau gimana. Tapi kita udah persiapkan sebenarnya dari 3-4 tahun kemarin sih gitu. Kalau resminya di bulan Mei tahun depan. Makanya kan kita bilang setelah jadi, tapi kan waktunya cepet banget ya. Jadi kita udah harus produksi dari tahun ini gitu. Jadi ketika udah resmi kita langsung rilis album yang internasional. Kan bikin rencana kira-kira rekamannya di mana, budgetnya berapa, yang produserin siapa nanti yang cocok untuk lagu-lagu yang kita buat. Jadi mungkin bisa jadi satu lagu beda produser. Mungkin lagu ini cocoknya sama produser ini, lagu ini cocok sama produser ini gitu. Ya yang pasti kalau misalnya mau jadi posisi dunia ya nantinya harus ada dapat nominasi Grammy. Terus apalagi kan juga nanti mudah-mudahan kalau tidak ada halangan akan ada produser yang mendapatkan Grammy juga yang akan sama-sama masif. Jadi gini, kalau kita tetap lagu-lagu lama kan memang masternya punya musika. Jadi ya biarkan itu dikelola dan kan kita juga tetap dapat royalti juga kan. Masih aman ya? Jadi aman, nggak ada masalah. Mas, siap nggak sih bersaing sama musisi-musisi luar negeri atau mimpinya tuh sejauh apa gitu? Pokoknya kita ngalir aja. Ngalir, kita bikin karya yang bagus, terus kita tumpahkan semua apa yang kita rasakan di karya-karya kita. Kalau bersaing kan emang dari dulu kita juga selalu ikut dalam band competition dan lain-lain. Jadi kalau bersaing itu secara sehat kan. Jadi kita fokus di karya kita aja dulu. Kalau ternyata nanti Tuhan memberikan rezeki buat kita untuk bisa bersaing sama mereka, ada di levelnya mereka, ya alhamdulillah. Kalau di Indonesia hanya di Indonesia aja. Jadi memang kita fokus untuk merekam lagu-lagu berbahasa Inggris. Ya pasti ketika kita menulis bahasa Inggris kan juga penting ya. Maksudnya kalau kita bikin lagu itu mungkin grammar nggak terlalu harus benar gitu. Karena kalau lirik lagu kadang ada bahasa Inggris yang slang ya. Tapi pronunciation, terus bagaimana kita menyebut kata yang benar itu kan penting gitu. Jadi ya aku belajar sama bule langsung gitu. Baru 2 bulan terakhir lah. Pokoknya kita ngalir aja. Ngalir, kita bikin karya yang bagus, terus kita tumpahkan semua apa yang kita rasakan di karya-karya kita. Kalau bersaing kan emang dari dulu kita juga selalu ikut dalam band competition dan lain-lain. Jadi kalau bersaing itu secara sehat kan. Jadi kita fokus di karya kita aja dulu. Kalau ternyata nanti Tuhan
memberikan rezeki buat kita untuk bisa bersaing sama mereka, ada di levelnya mereka ya alhamdulillah. Selama berada di Amerika Serikat untuk tampil di Muse Expo 2025, The Massive tidak hanya fokus pada penampilan mereka saja, tetapi juga membawa misi yang lebih besar, yaitu memperkenalkan karya-karya mereka ke kancah musik internasional. Dengan semangat baru sebagai band independen, mereka bertekad untuk menjadikan perjalanan ini sebagai batu loncatan menuju pengakuan global. Dalam berbagai kesempatan, The Massive mengungkapkan bahwa kehadiran mereka di Muse Expo tidak hanya sebatas tampil di panggung, tetapi juga menjadi momentum untuk memperluas jaringan dan membuka peluang kolaborasi dengan musisi dan produser internasional. Sebagai bagian dari strategi ini, The Massive telah mempersiapkan rencana untuk merilis karya baru yang dirancang khusus untuk pasar internasional. Lagu-lagu tersebut akan menghadirkan lirik dalam bahasa Inggris dengan aransemen yang tetap mempertahankan ciri khas mereka, namun disesuaikan dengan selera musik global. Rian selaku vokalis dari The Massive menjelaskan bahwa mereka ingin menciptakan musik yang universal tanpa kehilangan identitas mereka sebagai musisi Indonesia. Sebenarnya kan kalau hampir sama ya, kalau kita membuat lagu berbahasa Indonesia atau Inggris itu pasti kan bagaimana caranya kita bisa menumpahkan perasaan yang kita rasakan ke lagu. Jadi kita juga tidak tiba-tiba ngebahas hal yang berat-berat gitu. Jadi memang lagu-lagu The Massive yang nanti bahasa Inggris juga sebenarnya lagu-lagu yang mungkin temanya juga pernah kita tulis seperti kalau kita bikin lagu bahasa Indonesia gitu. Jadi memang keseharian, tentang cinta, tentang hubungan kita sama kehidupan, sama Tuhan gitu. Jadi masih sekitar itu sih liriknya gitu. Kalau ngomongin siapa ya memang kita kemarin berusaha untuk ya bolak-balik di Amerika itu memang kita mencari jalan itu, dan alhamdulillah kita menemukan dan bertemu langsung dengan A&R Worldwide itu, dan kita bisa berkomunikasi langsung dan nanti kita akan main di acaranya mereka yang bernama Muse Expo yang sudah dijalani selama 25 tahun. Ini tahun ke-25, jadi sangat buat mereka ini juga sangat memorable juga karena sudah tahun ke-25 dan banyak sekali musisi dunia yang lahir dari acara itu. Jadi mudah-mudahan The Massive bisa juga menjadi salah satu band yang besar dan karyanya bisa mendunia. 4 tahun yang lalu kita udah pamit sama keluarga. Udah ngumpul di rumahku waktu itu. Semua istri-istri ngumpul semua sama anak-anak ya waktu itu ya. Itu sampai kita bilang kita mau keluar gitu. Terus ada yang kaget, ada yang yakin gitu. Tapi akhirnya kita bisa meyakinkan bahwa ini adalah mimpinya The Massive. Karena kalau kita misalnya hanya stuck di sini aja, kita ada di zona nyaman ya, misalnya kita bisa aja sekarang manggung sebulan bisa 20 kali, 25 kali, ya bisa aja, tapi ya udah kita hanya melakukan rutinitas itu aja gitu. Tapi kalau kita menaikkan level mimpi kita, mudah-mudahan manggungnya nanti besok hari ini di Jakarta, besok udah di Hong Kong misalnya gitu, atau besoknya lagi udah di misalnya di Prancis misalnya gitu, atau di Paris gitu. Jadi ya kita sih pengennya gitu sih. Targetnya sebenarnya goalsnya tuh ya kita bisa menjadi band yang memang karyanya disukai sama market global. Jadi kalau paling yang menjadi salah satu yang menjadi acuan kita ya, kalau misalnya musik Indonesia yang sukses kan misalnya seperti Niki gitu ya. Niki kan dia bisa world tour, bisa manggung di Indonesia, menjual tiket dan sold out. Terus lagu-lagunya tidak hanya didengar sama orang Indonesia tapi juga di seluruh dunia ya. Jadi ya mudah-mudahan ya kita targetnya pengennya bisa menjadi ya band dunia yang manggung dunia, manggung di stadion di semua negara dunia, itu kita pengennya seperti itu ya.
Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.